Saya Halimatus Fadiyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan tentang lembar hasil pengamatan saya PLP 1 di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Cengkeh Bangkalan. Baik, langsung saja pada lembar pengamatan pertama. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu kegiatan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik karena kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain menerapkan kegiatan 3S, sekolah ini juga menerapkan kegiatan bersalaman dengan para guru, yaitu para guru sudah berjejer di depan halaman sekolah untuk menyambut siswanya bersalaman. Kemudian poin yang kedua itu tentang pengkondisian awal. Di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik, yaitu ketika bel sudah berbunyi, siswa sudah harus duduk rapi di kelasnya masing-masing. Tidak boleh ada yang masih keluyuran di luar kelas. Di sini akan ada pembacaan surat Al-Quran yang sudah dijadwalkan setiap harinya, dan siswa harus membacanya secara serentak. Kemudian setelah pembacaan surat Al-Quran ini akan ada pembacaan doa sebelum belajar, agar nanti ketika guru sudah masuk ke kelas masing-masing, pelajaran sudah bisa langsung dimulai. Kemudian poin yang ketiga tentang upacara bendera. Di sini sudah terlaksana dengan baik meskipun sekolah ini berada di bawah naungan pondok pesantren, namun upacara bendera terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Kemudian poin yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik, siswanya sudah menaati peraturan dengan sangat tertib, yaitu seragam yang digunakan ketika hari Senin sampai hari Selasa. Mereka menggunakan seragam putih abu-abu, dan ketika upacara mereka wajib membawa dasi dan topi. Itu berlaku bagi siswa perempuan maupun laki-laki. Kemudian hari Rabu dan Kamis mereka menggunakan seragam hijau atau yang biasa disebut dengan batik. Kemudian hari Jumat dan Sabtu mereka menggunakan seragam pramuka. Poin yang kelima itu tentang anjuran menjaga kebersihan. Di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik karena sudah terakreditasi A. Anjuran untuk menjaga kebersihan di sini sangat dipantau oleh guru-guru di sana. Sekolah juga menyediakan tempat sampah di kelas masing-masing dan di berbagai tempat. Dan siswa tidak boleh meninggalkan sampah sebelum pulang. Karena itu piket telah dilakukan sebelum pulang sekolah, agar keesokan harinya ketika kembali lagi ke sekolah, bel sudah berbunyi, tidak ada siswa yang masih piket atau membersihkan kelas atau semacamnya. Kemudian poin yang keenam tentang anjuran menjaga ketenangan. Di sini sudah terlaksana dengan baik karena siswa MA Al-Hidayah di sini kebanyakan dari kalangan santri. Jadi cara bicara dan tingkah laku mereka sangat dijaga sebagaimana seorang santri. Kemudian poin yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Di sini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian apabila ada jam pelajaran kosong, biasanya siswa pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku, atau siswa biasanya sambil belajar atau menghafal kitab pondok, karena biasanya bentrok dengan ujian di pondok. Jadi siswa harus benar-benar memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian poin yang ketujuh yaitu terciptanya suasana tenang dan nyaman untuk belajar. Di MA Al-Hidayah ini siswa tidak boleh menggunakan HP ketika di dalam kelas, apalagi ketika pelajaran berlangsung. Atau jika ada murid yang dari luar, kan pastinya mereka membawa HP, dan HP tersebut harus dititipkan ke meja piket dan bisa diambil ketika pulang sekolah. Dengan begitu belajar dapat tenang dan fokus.
Kemudian poin yang terakhir, suasana sekolah menyenangkan. Menurut saya kurang menyenangkan seperti sekolah-sekolah negeri di luar sana. Karena kenapa? Karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, dan ada keterkaitan peraturan antara aturan pondok. Kemudian pada lembar pengamatan yang kedua di sini ada bagian struktur organisasi sekolah. Di sini terlaksana dengan baik. Di sini terdapat bagian struktur sekolah yang ada di ruang sekolah, yaitu untuk memudahkan mengetahui struktur organisasi dan tata kerja guru. Kemudian poin yang kedua ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Di sini juga terlaksana dengan baik karena terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen dan struktur organisasi dan tata kerja. Berikut saya akan membacakan tentang penjelasan masing-masing tugas struktur. Yang pertama di sini ada kepala sekolah yang tentunya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan sekolah. Kemudian ada kepala tata usaha yang bertugas menyusun program kerja dan tata sekolah atau mengelola keuangan sekolah atau mengurus administrasi dan pembiayaan. Kemudian ada wasakek kurikulum bertugas bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar seperti menyusun bagian tugas guru, menyusun jadwal evaluasi, atau menyusun pelaksanaan UAS dan seperti lain-lainnya. Kemudian wasakek kesiswaan di sini bertugas dalam bidang kesiswaan, membidangi semua urusan siswa dan bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar seperti perencanaan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada koordinator BK yang bertugas menyusun program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berkoordinasi dengan wali dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian ada koordinasi lab yang bertugas untuk menyusun jadwal dan tata tertib dalam penggunaan laboratorium, memelihara dan melakukan perbaikan alat laboratorium. Kemudian ada koordinasi perpustakaan yang bertugas untuk menyusun tata tertib perpustakaan dan menyusun pelayanan perpustakaan. Kemudian ada guru yang bertugas untuk menyusun segala hal kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar ulangan, dan mengisi daftar nilai siswa. Kemudian siswa di sini sudah tentunya bertugas menuntut ilmu sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kemudian pada lembar pengamatan yang ketiga di sini ada visi misi sekolah. Poin yang pertama tentang visi misi sekolah. Di sini terlaksana dengan baik. Tentunya sudah ada visi misi di setiap sekolah karena untuk mengetahui tujuan sekolah tersebut, dan mungkin akan ada perubahan atau tambahan pada visi misi untuk kemajuan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Di sini sudah terlaksana dengan baik karena terdapat pemaparan visi dan misi sekolah yang terletak di depan gerbang masuk dan di ruang kepala sekolah dan di ruang guru. Baik, di sini saya akan membacakan tentang visi misi Madrasah Aliyah Al-Hidayah Syamsuddin Bangkalan. Visi Madrasah Aliyah Al-Hidayah yaitu berbudi luhur, peduli dan berprestasi. Kemudian misinya yang pertama mendorong aktivitas dan kreativitas secara optimal dari para peserta didik secara khusus dan unsur madrasah lainnya. Kemudian yang kedua mengoptimalkan kegiatan yang bernuansa sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga menimbulkan penghayatan
yang dalam dan pengamatan yang tinggi terhadap ajaran agama, sehingga tercipta kematangan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian yang keempat, menambah cinta kebersihan dan keindahan pada semua komponen sekolah. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga terbentuk kecerdasan intelektual dan emosional yang mantap dari peserta didik. Yang keenam, mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka membentuk peserta didik agar mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Kemudian pada lembar pengamatan yang terakhir di sini tentang hasil pengamatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Poin yang pertama di sini ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini sudah terlaksana dengan baik, yaitu di sekolah ini terdapat 5 ekstrakurikuler, diantaranya ada PMR, pramuka, bulu tangkis, teater, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk kegiatan kokurikuler ada 2 kegiatan pelajaran, itu seperti di pelajaran PKN dan sejarah. Kegiatan ini seperti tur ke tempat-tempat bersejarah. Kemudian poin yang kedua ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini sudah dijadwalkan masing-masing di setiap kegiatan ekstra, seperti PMR dilaksanakan di hari Sabtu dan bulu tangkis dilaksanakan di hari Rabu dari pulang sekolah sampai jam 5 sore. Dan kegiatan pramuka di sini dilaksanakan di hari Minggu, dan kegiatan kewirausahaan di hari Jumat dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kemudian poin ketiga ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler dari setiap guru maupun dari pembinaan dari guru luar. Kemudian poin yang keempat, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, di sini tidak semua guru menjadi pembina kegiatan, tetapi hanya sebagian guru yang menjadi pembina. Dalam kokurikuler tidak ada guru pembina yang melainkan yang menjadi guru pembina adalah guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, seperti di pelajaran PKN dan sejarah. Kemudian poin kelima itu tentang setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini tidak semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat siswa masing-masing. Juga di sini karena ada keterbatasan waktu dan keterkaitan antara aturan pondok, namun kegiatan pramuka di sini wajib hukumnya untuk mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini dilaksanakan di hari Minggu. Cukup sekian pemaparan hasil lembar pengamatan TLQ saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkesan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.